selamat malam, sore, siang, dan pagi bagi kalian yang menonton video praktik kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang korelasi stratigrafi. Selamat menyimak, dan apabila nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ketika praktikum berlangsung. Akan membahas mengenai korelasi stratigrafi. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai prinsip dasar stratigrafi. Adapun prinsip dasar dari stratigrafi itu ada 4. Yang pertama ada hukum superposisi, di mana jika tidak terjadi deformasi, maka lapisan sedimen yang paling tua berada pada lapisan yang paling bawah atau dasar. Yang kedua ada original continuity, di mana lapisan sedimen diendapkan secara menerus dan berkesinambungan sampai batas cekungan sedimentasinya. Yang ketiga ada hukum horizontalitas, di mana lapisan-lapisan sedimen diendapkan mendekati horizontal dan pada dasarnya sejajar dengan bidang permukaan di mana lapisan sedimen tersebut diendapkan. Dan yang terakhir ada cross-cutting relationship. Ini menyatakan bahwa lapisan batuan yang dipotong oleh sesar atau intrusi batuan beku, maka lapisan batuan yang dipotong lebih tua dibandingkan lapisan batuan yang memotong. Nah, berikut ini merupakan ilustrasi dari hukum steno, di mana yang A itu merupakan hukum superposisi, yang B merupakan original continuity, yang C merupakan hukum horizontalitas, dan yang terakhir yang D itu merupakan cross-cutting. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan korelasi? Korelasi adalah penghubungan titik-titik kesamaan waktu atau penghubungan satuan-satuan stratigrafi dengan mempertimbangkan kesamaan waktu. Korelasi juga merupakan usaha untuk menunjukkan bahwa dua tubuh batuan diendapkan pada rentang waktu yang sama. Adapun tujuan dari korelasi yaitu untuk mengetahui persebaran lapisan-lapisan batuan atau satuan batuan secara lateral, sehingga dengan demikian dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dalam bentuk 3 dimensinya. Nah, ini merupakan jenis-jenis korelasi. Menurut North American Stratigraphy Code, ada 3 macam prinsip dari korelasi. Ada litokorelasi, biokorelasi, dan kronokorelasi. Litokorelasi ini menghubungkan unit yang sama berdasarkan litologi dan posisi stratigrafinya. Sedangkan biokorelasi itu dengan menyamakan fosil dan posisi biostratigrafi. Dan kronokorelasi menyesuaikan umur dan posisi kronostratigrafi. Selanjutnya, umur absolut dan umur relatif. Jadi di biologi itu penentuan umur tuh ada 2, ada absolut sama relatif. Pertama, absolut itu dia dilihat dari geologic time scale, kayak tersier ada Nielsen, kayak gitu. Terus selanjutnya ada umur relatif. Singkatnya umur relatif ini tuh berupa angka, jadi kayak 100 juta tahun yang lalu, 500 juta tahun yang lalu. Terus umur relatif ini didapatkan dari hasil penentuan umur paruh dari fosil. Selanjutnya, geokronologi adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan umur absolut batuan, fosil, dan sedimen dalam suatu tingkat ketidakpastian tertentu yang melekat dalam metode yang digunakan. Next, fossil index. Fossil index ini digunakan untuk menentukan umur absolut atau batas-batas dalam skala waktu geologi. Beberapa syarat fossil index adalah memiliki persebaran yang luas, mudah diidentifikasi, memiliki kisaran umur yang pendek, dan distribusinya melimpah. Kenapa harus nentuin kisaran umur yang pendek tuh? Jadi kita tahu first appearance sama last appearance-nya, jadi kita bisa nentuin tuh umurnya. Gitu. Next, ini ada log. Oh, ini geologic time scale. Sama yang di kanannya ada beberapa jenis fosil. Jadi, misalkan dari fosil Pecten-Gibus ini, dia umurnya dari mana sampai mana. Berarti itu bisa nentuin umur absolut dari suatu lapisan batuan.
Nah, korelasi yang pertama itu tadi ada korelasi litostratigrafi. Korelasi ini didasarkan dari kesamaan litologi. Yang pertama-tama yang harus kalian lakuin kalau mau lakuin korelasi litostratigrafi itu penghubungan litologi yang sama dilakukan dari bawah karena dari umur yang lebih tua, dari yang lebih tua ke yang lebih muda kayak gitu urutannya. Contoh dari sini kan pertama ada napal nih, dia tuh munculnya kelihatannya tersingkap di sumur 2. Di sumur 1 nggak ada, berarti dia bisa di garis korelasinya itu bisa dikesiniin. Sementara kalau bereaksi kan ada dari sumur 1 ke sumur 2, ini batu gamping. Sama nih kayak terus sumur 1 ada munculan batu pasir cuma di sumur 1 doang. Nah, dia biasanya entah itu pas di daerah di mana sumur 2 ada tuh dia akumulasi sedimennya terhenti karena pasokan sedimen yang semakin menipis, ataukah ada erosi atau gimana, kita belum tahu. Tapi intinya dari sini berarti persebaran batu pasir di sumur 2 udah nggak ada, jadi garisnya kayak gini aja. Dilanjutin di atasnya sama batu lempung. Selanjutnya ada korelasi biostratigrafi. Jadi pada korelasi biostratigrafi ini yang kita lihat itu adalah menghubungkan lapisan-lapisan yang ada pada batuan itu berdasarkan kandungan fosil yang sama pada setiap batuan. Contohnya kita lihat dari lapisan yang paling bawah itu ada fosil X di sumur 1 batu gamping, dan di sumur 2 fosil X pada batuan napal. Nah, itu bisa kita korelasikan dan begitu pula juga untuk fosil-fosil yang lain seperti fosil Y pada batuan napal dan juga fosil Y pada batuan napal di sumur 1 dan 2. Begitu selanjutnya sampai dengan lapisan yang paling atas yaitu sumur 1 fosil A batuan konglomerat dan juga sumur 2 fosil A batu pasir. Next. Lalu yang terakhir ada korelasi kronostratigrafi, yaitu menghubungkan lapisan-lapisan batuan dengan melihat kesamaan umur geologinya. Nah, contohnya pada lapisan yang paling bawah itu di sumur 1 itu kan dia Miosen, dia umurnya Miosen bawah, dan juga sumur 2 itu Miosen bawah. Lalu ada Miosen tengah di sumur 1 dan juga Miosen tengah di sumur 2 sampai dengan Miosen atas sumur 1 dan Miosen atas sumur 2. Nah, pada korelasi kronostratigrafi ini tiap litologinya itu dapat kita hubungkan asalkan dia tidak menabrak umur. Misalnya pada sumur 1 Miosen tengah batu pasir, jika batu pasir sumur 2 dia Miosen atas, kita tidak bisa menghubungkannya. Kita hanya bisa menghubungkan jika dia sumur 1 Miosen tengah batu pasir dengan sumur 2 batu pasir dan yang berumur Miosen tengah juga. Begitu sampai lapisan yang paling atas. Nah, berikut ada beberapa referensi yang dapat digunakan jika kalian ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang korelasi stratigrafi. Terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami berikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, dapat ditampung dulu pertanyaannya dan dapat ditanyakan ketika nanti praktikum berlangsung.